Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Prianto, MPM 19107, dosen pembimbing Dr. Gigi Cornelia MKes. Saya akan menyajikan CSS saya yang berjudul Kelas 2 Divisi 1 Angel terkait dengan retruksi mandibulah dan skeletal open bite. Tindak lanjut 5 tahun pasca perawatan ortodontik ortopedi. Saya masuk ke abstrak, di mana abstraknya itu memperoleh stabilitas jangka panjang yang terkait dengan keseimbangan fungsional dan estetika adalah tujuan utama dari setiap terapi ortodontik. Pada laporan kasus ini menggambarkan terapi ortodontik yang diterapkan pada anak-anak yang berusia 7 tahun 9 bulan yang mengalami maloklusi kelas 2 divisi 1 yang terkait dengan open bite skeletal. Koreksi fungsional dan skeletal diperoleh dengan kemajuan mandibula yang dicapai dengan alat Bionator Balter yang tertutup diikuti dengan alat cekat. Pendekatan ini terbukti efisien dalam mencapai tujuan fungsional dan estetika yang tetap stabil secara 5 tahun setelah perawatan selesai. Laporan kasus ini disampaikan pada Dewan Direksi Dewan Ortodontik dan Ortopedik Wajah Brazil atau BBO sebagai persyaratan parsial untuk menjadi seorang diplomat BBO. Saya masuk pada pendahuluan, di mana pasien adalah seorang laki-laki yang berusia 7 tahun 9 bulan. Pasien ini masuk dalam masa transisi periode gigi bercampur, di mana keluhan utama dari pasien tersebut adalah gigi yang terlalu menonjol atau protrusif. Di mana pada penilaian otolaryngologik dan setelah diperiksa secara intraoral, anak itu ternyata bernapas melalui mulut secara parsial dan terlihat edema difus pada nasalnya. Pada pemeriksaan klinis menunjukkan kebersihan dan gigi taring primer 53, 63, dan 83 yang hilang prematur. Pada diagnosis, pada penilaian secara intraoral mengungkapkan maloklusi kelas 2 divisi 1 dan overjetnya yaitu 9,7 mili, gigitan anterior terbuka, dan overbite negatif 6 mili antara gigi seri tengah atas dan bawah. Garis tengah bawah menunjukkan pergeseran 2,5 mili ke kanan karena hilangnya elemen 83 sebelumnya, sehingga membahayakan ruangan untuk penerus permanen gigi 43. Selama manipulasi model kelas 1, defisiensi maxillary cross section 5,5 mili diamati antara molar primer pertama dan gigi yang berlawanan. Di mana berdasarkan radiografi, pada radiografi panoramik awal mengungkapkan kesulitan erupsi tambahan terkait dengan caninus atas permanen yang dipaksakan oleh diastema anterior parah itu. Itu juga diverifikasi keberadaan semua gigi permanen kecuali untuk gigi molar ketiga atas masih dalam mengambang atau masih dalam di atas tulang alveolar sebagai yang diharapkan untuk kelompok usia tersebut. Kontur akar, ruang ligamen periodontal, dan puncak tulang tidak menunjukkan temuan tertentu dan menunjukkan hasil yang cukup normal. Berdasarkan penilaian sefalometri mengungkapkan bahwa kerangka kelas 2 dengan ANB 9,5 derajat, width 4,5 mili, sehingga diberikan retroksi mandibula. Pada SNA-nya didapatkan 83 derajat dan SNB-nya 73,5 derajat dan sudut wajahnya itu 82 derajat. Kecenderungan rotasi searah jarum jam mengamati disajikan dalam profil pasien melalui SNG ONGN yaitu sebesar 35 derajat dan FSY-nya yaitu 61 derajat. Pada perencanaan pengobatannya, pada jurnal ini dia melakukan perencanaan pengobatan berdasarkan 3, yaitu pendekatan cross-sectional rahang atas dengan aplikasi khas yang dimodifikasi yang bertujuan untuk memungkinkan kemajuan mandibula di masa akan datang tanpa menginduksi crossbite posteriornya. Yang kedua yaitu pemasang alat cekat untuk gigi seri atas, yaitu gigi 11, 22 di posisi kontraangelnya untuk mengelola diastema antar gigi seri dan memfasilitasi erupsi gigi taring yang akan gigi seri atas yang akan erupsi. Yang ketiga yaitu setelah pemindahan expander tutup ala Bionator Balter untuk kemajuan mandibula dengan gigitan konstruksi, kurangi overjet menjadi setengahnya, diikuti oleh alat kedua ditempatkan di belakang untuk menyelesaikan koreksinya. Di mana kemajuan pengobatan tersebut, yang pertama, kemajuan mandibula dengan Balter Bionator diperlukan untuk dua keadaan untuk membuat proses lebih bertahap, mengoptimalkan kondisi adaptif
dan respon pengobatannya. Yang kedua yaitu duoprone acrylic splint adalah kunci memperbaiki postur lidah dan gigitan terbuka. Dan yang ketiga adalah setelah memakai alat pertama selama 6 bulan tanpa mengurangi tubuh akrilik di daerah molar, alat kedua dibuang untuk kemajuan akhir dan muat dalam posisi gigi seri ujung ke ujung. Pada akhir 18 bulan, dengan Baldor-Bionator, perbaikan wajah mulai diamati bersamaan dengan perubahan dalam aspek sagital dan vertikal oklusi, hanya menyisakan penyesuaian ruang di interdental ke fase korektif. Yang kelima itu ketika fase intersepsi selesai, pasien dinilai kembali dan satu persatu alat ortodonti diminta. Yang keenam itu fase korektif membutuhkan pembengkokan kawat yang disesuaikan untuk mencapai akar yang terbaik melalui perubahan alelisme, estetika, dan fungsional. Itu fase korektif berlangsung 1 tahun dan 5 bulan dan berlalu tanpa ada interference. Ini adalah gambar kemajuan dan pengobatan si pasien. Nah, di mana hasil yang didapatkan oleh pasien itu profil yang wajah yang lebih baik dan kurang cekung. Yang kedua, penutupan bibir pasif dibentuk kembali dan perbaikan yang nyata dalam posisi bibir yang bawah. Yang ketiga, profil bagaimanapun masih tetap agak cembung karena sesuai dengan etnis atau ras pasien. Yang keempat adalah garis senyum membaik dan kemungkinan pemaparan gigi atas yang lebih baik. Yang kelima yaitu perbaikan overbite dan overjet terlihat jelas. Di mana selanjutnya pada hasil cephalometry didapatkan ada respon sagital yang baik yaitu ANB dari 9,5 derajat hingga ke 6,5 derajat dan WIS dari 4,5 mm menjadi 3,5 mm. Peningkatan pada cembung profil sketal yaitu dari 22 derajat hingga ke 17 derajat. Pada rahang atas NSNA-nya yang awalnya 83 derajat turun menjadi 77,5 derajat. Mandibula juga menunjukkan perubahan, tetapi hanya terlihat ketika melihat sudut wajah, yaitu dari 86 derajat menjadi 84 derajat. Sedangkan pada FMA-nya yaitu dari 26 derajat mencapai 27 derajat dan SNGOGN yaitu dari 35 derajat sampai 40 derajat. Ini adalah hasil perawatan dari pasien. Ini adalah profil dari pasien. Ini adalah hasil dari foto intraoralnya. Dan ini adalah hasil fotometri dan cephalometrinya. Nah, setelah dilakukan 5 tahun setelah lakukan perawatan, didapatkan yang pertama, 5 tahun tidak lanjut setelah akhir pengobatan aktif menunjukkan stabilitas hasil yang diperoleh dari perspektif oklusal dan skeletal dan wajah aspek fungsional masih sangat seimbang. Jadi setelah 5 tahun setelah lakukan perawatan, si pasien secara aspek fungsional masih sangat seimbang. Artinya tidak ada relapse pada pasien tersebut. Yang kedua itu overbite dan overjet secara efektif itu bisa dikoreksi. Dan pengamatan tulang rahang dan ramus terlihat pertumbuhan sagit. Pengamatan tulang rahang dan ramus terlihat pertumbuhan sagital yang sangat efektif. Ini adalah profil wajah si pasien setelah lakukan perawatan 5 tahun. Ini dia. Setelah 5 tahun dilakukan perawatan, ini hasilnya. Dan ini adalah giginya, intraoralnya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.